Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai fenomena korupsi dalam perspektif etika dan akuntabilitas publik. Korupsi merupakan masalah fundamental dalam administrasi publik yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif etika publik, korupsi mencerminkan penyimpangan terhadap nilai moral, integritas, dan tanggung jawab yang seharusnya melekat pada diri aparatur negara. Di sisi lain, dalam perspektif akuntabilitas publik, korupsi menunjukkan kegagalan pemerintahan dalam memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, politik, maupun moral. Fenomena korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun berbagai reformasi birokrasi telah dilakukan, seperti penguatan kode etik, penerapan sistem merit, hingga digitalisasi layanan publik, namun tindak korupsi tetap terjadi karena lemahnya integritas individu, minimnya pengawasan, serta budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, kajian tentang korupsi dalam perspektif etika dan akuntabilitas publik menjadi penting untuk memahami mengapa perilaku tersebut tetap muncul dalam birokrasi modern. Hal ini mengurangi konsep korupsi, etika, dan akuntabilitas publik, menjelaskan bagaimana ketiganya saling berkaitan, serta menganalisis sebuah studi kasus korupsi yang relevan untuk menggambarkan kegagalan nilai-nilai etis dan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama yaitu korupsi dalam administrasi publik. Korupsi dalam konteks administrasi publik didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut Roach tahun 2010, korupsi muncul ketika pejabat publik memiliki kesempatan, insentif, dan keleluasaan untuk menyimpang dari tugas formal. Tindakan ini hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga merusak prinsip keadilan profesional dan pelayanan publik. Presiden Prabowo pada tahun 2014 menyatakan bahwa perilaku koruptif dipengaruhi faktor eksternal, personal, moralitas, organisasi atau budaya dan kepemimpinan, dan sistematik regulasi dan pengawasan di banyak birokrasi. Budaya permisif dan kepemimpinan yang terjadi memberikan korupsi dianggap sebagai kewajaran. Dan yang kedua yaitu ada etika publik sebagai dasar integritas aparatur. Etika publik adalah pedoman moral yang mengatur bagaimana aparatur negara harus bertindak dalam melaksanakan tugas. Nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan pilar yang harus dipegang oleh setiap pejabat publik. Koper dalam bukunya 2012 menyatakan bahwa etika publik memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama etika individu, moralitas pribadi aparatur dalam menentukan tindakan yang benar dan yang salah, dan yang kedua yaitu etika organisasi, nilai dan norma yang dianut dalam lingkungan birokrasi, dan yang ketiga etika profesi, standar kode etik yang harus ditaati oleh aparatur. Pelanggaran etika publik menjadi pintu masuk terjadinya korupsi. Ketika pejabat tidak memiliki komitmen moral
maka penyalahgunaan wewenang mudah terjadi, terutama jika tidak ada kontrol yang kuat dari organisasi. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas publik sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pejabat publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat. Akuntabilitas publik mencakup beberapa bentuk. Yang pertama, akuntabilitas hukum, yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan. Yang kedua, akuntabilitas administrasi, pelaksanaan tugas sesuai prosedur. Dan yang ketiga yaitu akuntabilitas politik, pertanggungjawaban kepada masyarakat dan wakil rakyat. Dan yang keempat, akuntabilitas profesionalisme, kepatuhan terhadap standar profesi. Dan yang kelima adalah akuntabilitas moral, kepatuhan terhadap nilai-nilai etis dan kepentingan publik. Korupsi muncul ketika akuntabilitas tidak berjalan efektif, baik akibat lemahnya pengawasan organisasi maupun karena adanya kolusi antara pejabat publik dan pihak kepentingan. Studi kasusnya yaitu terjadinya kasus korupsi suap perizinan proyek Meikarta tahun 2018. Kasus suap perizinan proyek Meikarta ini menjadi salah satu contoh konkret pelanggaran etika dan akuntabilitas publik di pemerintahan daerah. Kasus yang menyeret Bupati Bekasi dan sejumlah pejabat lain memperlihatkan bagaimana proses penyelenggaraan perizinan dapat diselewengkan demi kepentingan pribadi. Fakta utama kasus ini adalah yang pertama, pejabat pemerintahan Kabupaten Bekasi menerima suap dari pengembang Meikarta. Yang kedua, suap diberikan untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan pembangunan. Dan yang ketiga, KPK menemukan aliran dana yang melibatkan pejabat eksekutif, dinas, teknis, dan anggota legislatif. Dan yang keempat yaitu proses perizinan dilakukan dengan mengabaikan prosedur tata ruang dan regulasi pembangunan. Analisis etika publik. Kasus ini menunjukkan pelanggaran prinsip etika publik. Yang pertama, integritas dilanggar, pejabat menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dan yang kedua, tanggung jawab diabaikan. Dan yang ketiga, etika profesi tidak dijalankan. Pejabat perizinan yang seharusnya memastikan kesesuaian regulasi justru memfasilitasi penyimpangan. Nah, dalam kasus Meikarta menunjukkan minimnya pengawasan internal, lemahnya kontrol dari legislatif daerah, serta adanya kolusi antara pemerintah dan pengusaha. Fenomena korupsi dalam perspektif etika dan akuntabilitas publik menunjukkan bahwa tindak penyimpangan di sektor publik tidak hanya terjadi akibat lemahnya regulasi, tetapi juga karena runtuhnya nilai moral aparatur serta tidak berfungsinya mekanisme pertanggungjawaban. Studi kasus ini yaitu kasus korupsi perizinan Meikarta mencerminkan bagaimana pelanggaran etika di individu, organisasi, serta lemahnya akuntabilitas hukum dan administratif dapat mengakibatkan keputusan publik yang merugikan masyarakat. Untuk mencegah kasus serupa, pemerintah perlu memperkuat etika publik melalui pendidikan integritas dan penegakan kode etik, serta memperkuat akuntabilitas melalui transparansi, digitalisasi layanan, dan peningkatan pengawasan internal maupun eksternal tanpa penguatan. Dan yang kedua, penguatan aspek
tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.